Baik mahasiswa yang berbahagia, kita akan coba jelaskan video percobaan tentang hukum kedua Newton. Ilustrasinya seperti ini. Meskipun yang ada di dalam video menunjukkan atau tidak menunjukkan ilustrasi seperti ini, tetapi analoginya sama. Mobilnya didorong menggunakan satu buah karet gelang, dan yang kedua didorong menggunakan dua buah karet gelang, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan jelaskan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam buku. Yang pertama, keretanya mengangkut dua buah buku ditarik menggunakan satu buah tali karet. Yang kedua mengangkut dua buah buku sama dua buah buku, tetapi yang kedua menggunakan dua tali karet. Sementara yang ketiga dan keempat berbeda dalam jumlah buku yang diangkut. Yang ketiga ini mengangkut dua buah buku, yang keempat mengangkut empat buah buku dengan jumlah tali karet yang digunakan sama, masing-masing dua buah tali karet. Nah, untuk dua percobaan yang pertama kita akan bisa temukan bahwa semakin besar gaya yang dibutuhkan atau yang diberikan, maka percepatan yang akan dihasilkan juga semakin besar. Oleh karena itu kita bisa tulis gaya itu sebanding dengan percepatan, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, semakin besar massa yang diberikan, maka percepatannya semakin kecil. Semakin besar massa yang diberikan, maka percepatannya semakin kecil, atau massa berbanding terbalik dengan percepatan. Jika kita tulis secara matematis akan menghasilkan 1/m itu sebanding dengan A. Nah, sebelumnya kita akan berikan pengetahuan tentang satuan masing-masingnya, yaitu bahwa gaya itu satuannya Newton, kemudian massa satuannya kilogram, lalu percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Ya, satuannya kita tulis di atasnya, pojok kanan atasnya. Gaya atau force itu satuannya Newton, sementara massa itu kilogram, dan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Nah, kedua persamaan ini akan kita kombinasikan. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ya. Sehingga kita dapatkan kalau kita kombinasikan, ya, maka akan kita peroleh bahwa gaya dibagi dengan massa itu sebanding dengan percepatan. Nih, karena kita tahu tadi di percobaan pertama gaya sebanding dengan percepatan, sementara seper massa sebanding dengan percepatan. Nah, kita kombinasikan menjadi berbentuk seperti ini. Nah, agar menjadi sama dengan, kita butuh satu konstanta. Kita butuh satu konstanta F dibagi M. Kita butuh satu konstanta, sehingga perbandingan ini menjadi perbandingan yang tetap seperti ini. Nah, konstanta itu berapa? Ketika 1 Newton itu diberikan pada suatu benda, sehingga massa 1 kilogram benda bergerak dan menghasilkan atau mencapai percepatan 1 meter per sekon kuadrat, maka itu menjadi satu definisi 1 Newton. Ya, saya ulangi. 1 Newton adalah
gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan 1 kilogram benda sehingga menempuh suatu kecepatan atau menempuh suatu gerakan yang memiliki percepatan 1 meter per sekon kuadrat atau menghasilkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, sehingga kalau kita berikan angkanya masing-masing 1, jadi 1 Newton adalah gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan 1 kilogram benda sehingga menghasilkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu. Oleh karena itu konstantanya kita dapatkan 1. Ya, kita akan masukkan ke persamaan yang telah kita selesaikan paling akhir, sehingga F dibagi M, karena ini 1 berarti menjadi sama dengan A. Nah, seperti ini kita hasilkan hukum kedua Newton. Jika dibaca akan sangat masuk akal, yaitu gaya yang diberikan pada setiap benda bermassa akan menghasilkan percepatan. Gaya yang diberikan pada setiap benda bermassa, atau jika ada suatu gaya diberikan pada setiap benda bermassa, maka akan menghasilkan percepatan. Nah, itulah yang kemudian kita kenal dengan hukum kedua Newton. Baik, semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan belajar.